Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-34, Al-Kabiratul Rabi'atu wassalathun, yaitu Al-Khiyanah, khianat. Di sini Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-khiyanatu. Qala Allah taala la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27, yang artinya janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian dalam keadaan mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat ke-27. Ayat ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengandung larangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah kepada kita berupa iman dan Islam dan ketaatan kepadanya, lalu kita khianati dengan tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dengan menerjang larangan-larangannya, maka kita masuk di dalam larangan ayat ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengkhianati amanah-amanah yang kita telah diamanahi dengannya. Amanah kepada sesama manusia, baik itu harta, jabatan, dan berbagai macam hal yang diamanahkan kepada kita, tugas dan sebagainya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya, yaitu kalian benar-benar tahu bahwasanya itu amanah yang harus ditunaikan, tapi kalian justru mengkhianatinya. Maka ini termasuk di antara dosa-dosa besar. Ayat yang kedua, waqal, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dalam surat Yusuf ayat ke-52, yang artinya, dan bahwasanya Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk atas tipu daya orang-orang yang berkhianat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah atas tipu daya atau makar dari orang-orang yang berkhianat. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada orang-orang yang berkhianat hidayah at-taufik, karena kita semua tentu saja membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin telah banyak mendapatkan hidayah al-irsyad, petunjuk
banyak ayat-ayat yang telah kita dengar, banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita pahami, banyak dari petunjuk para ulama yang kita telah memahaminya. Namun ini tidak menjamin kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan pahami. Karena apa? Kita telah mendapatkan hidayah al-irsyad, petunjuk, tapi belum tentu kita mendapatkan hidayah at-taufiq. Hidayah taufik hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, dan sesungguhnya Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penghalang seseorang mendapatkan hidayah tatkala ia berkhianat. Wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Dan bahwasanya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berkhianat, atas tipu daya orang-orang yang berkhianat. Maka ini cukup menunjukkan bahwasanya khianat adalah dosa besar, karena balasannya Allah tidak akan memberi hidayah kepada dirinya. Sedangkan kita sangat-sangat membutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dua ayat yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh beliau rahimahullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahdalah." Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang artinya tidak ada keimanan bagi orang yang tidak ada amanah pada dirinya. Maknanya bagi orang yang tidak amanah, tidak memiliki amanah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak, yaitu menunaikan janjinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini kita menjumpai lafaz la, yaitu tidak ada. Secara tekstual kita terjemahkan tidak ada. Namun secara makna la ini juga bisa bermakna la nafiyah lil kamal. La yang tidak la yang menafikan kesempurnaan, bukan nafiyah lil jins. Bukan yang menafikan jenis. Ya. Jadi yang dimaksud adalah tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Nah, ini penting untuk kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena banyak juga kita jumpai hadis-hadis yang serupa, yaitu dimulai dengan kata la yang bermakna tidak ada. Ini secara tekstual. Ya. Kalau kita pahami la imana dengan la nafiyah lil jins, tidak ada keimanan, maka ini mengisyaratkan orang itu apa? Kafir. Tidak beriman artinya apa? Kafir. Ya, padahal orang yang berkhianat belum tentu dia kafir. Memang itu dosa besar, tapi khianat tidak termasuk di antara dosa yang menjadikan iman itu batal. Tidak termasuk dosa yang membatalkan keimanan. Oleh karena itu yang lebih tepat, la di sini tidak ada, maksudnya adalah tidak sempurna. La imana, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, waladina, dan tidak sempurna agama seseorang liman la ahdalah, bagi yang tidak menunaikan janjinya. Meskipun ada sebagian ulama yang memahami la ini adalah la nafiyah lil jins, artinya menafikan keimanan dan menafikan agama, dengan ketentuan yang dimaksud orang yang tidak ada iman dan tidak ada agama adalah orang yang menganggap halal khianat dan menganggap halal mengingkari janji. Ya,
Orang yang berkhianat lalu dia menganggap halal pengkhianatan tersebut. Khianat itu enggak dosa. Misalnya seperti itu. Boleh orang itu berkhianat. Ketika telah diterangkan dalilnya, ayatnya, hadisnya, dia menolaknya dan tetap bersikukuh mengatakan khianat itu halal. Khianat itu bukan dosa. Maka dengan keyakinan semacam ini bisa kita bawa pada makna tidak ada keimanan. Artinya orang ini keluar dari iman, kafir. Kenapa? Karena dia telah menganggap halal apa yang Allah haramkan. Berupa apa? Khianat, tidak menunaikan amanah, dan juga mengingkari janjinya. Nah, apapun itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW mengatakan la imana wa la dina, ini sudah cukup menunjukkan bahwa dua perkara ini dosa besar. Tidak amanah dan tidak menunaikan apa? Janji. Sudah cukup dengan sabda beliau la imana wa la dina sebagai dosa besar. Taib. Hadis yang berikutnya waqal, dan Nabi SAW juga bersabda, ayatul munafiqi thalathun, tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Yang pertama, apabila dia berbicara dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji mengingkarinya. Dan yang ketiga, apabila ia diamanahi, dia apa? Khianat. Ya, tanda kemunafikan ada 3. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya orang yang terdapat di dalam dirinya ketiga tanda ini, maka dia munafik tulen. Ya, benar-benar munafik tulen. Apabila ada ketiga perkara ini di dalam dirinya. Kalau bicara dusta, janji enggak pernah ditepati, diamanai, khianat. 3-tiganya ada pada seseorang. Maka dalam sebagian riwayat disebutkan orang semacam ini munafik tulen. Adapun kalau hanya satu atau sebagian saja, maka dia telah terkena penyakit kemunafikan. Belum sampai pada tingkatan munafik tulen. Nah, syahid kita, inti sari pembahasan kita di dalam hadis ini adalah bagian yang terakhir. Termasuk di antara tanda kemunafikan adalah khianat. Ya. Dan ini juga sudah cukup menunjukkan bahwasanya khianat adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Karena apa? Ini merupakan ciri tanda orang munafik. Dan orang munafik bukan orang yang melakukan dosa kecil. Orang yang munafik adalah pelaku dosa besar. Nah, selanjutnya Al-Imam Az-Zahabi menutup pembahasan ini dengan ucapan beliau, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihatun. Dan khianat di dalam segala sesuatu itu adalah perkara yang buruk. Artinya enggak ada khianat yang baik. Ya, perhatikan. Tidak ada khianat yang diperbolehkan. Semua pengkhianatan itu adalah buruk. Beda dengan sebagian dosa. Ucapan misalnya. Ucapan ini, kalau ucapan itu buruk, ada kalanya diperbolehkan. Misal membalas dengan yang serupa. La yuhibbullahu al-jahra minal qawli illa man zulim. Ya. Tidaklah Allah itu mencintai, tidaklah Allah itu menyukai berbicara, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Tidaklah Allah itu suka orang terang-terangan bicara keburukan, illa kecuali manzulim, barang siapa yang dizalimi. Contohnya apa? Mencela. Allah tidak suka kita ini mencela. Tetapi ketika ada orang yang terzalimi, dia dicela, maka boleh membalas celaan yang serupa. Ya, boleh membalas celaan yang serupa, tidak boleh berlebihan.
Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balasan dari sebuah keburukan adalah keburukan yang serupa. Nah, ayat ini memang bersifat umum. Semua keburukan yang semisal itu boleh dibalas. Namun ada hadis yang mengkhususkan kalau khianat ini tidak boleh dilakukan meskipun seseorang dikhianati. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak." Addil amanah, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahi kepada dirimu, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya. Jadi di sini seakan-akan mengkhususkan kemutlakan bolehnya kita membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Ini hukum asal. Kita diperlakukan buruk, boleh membalas keburukan yang serupa. Tapi untuk khianat kita nggak boleh membalas pengkhianatan yang serupa. Karena ada apa? Hadis yang zahirnya mengkhususkan hal tersebut. Wala takhun man khanak. Ya, jangan kau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Makanya beliau Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wal khiyanatu fi kulli syai'in qabihah. Berkhianat pada segala sesuatu itu buruk. Mau mengkhianati dari awal ataupun membalas pengkhianatan. Wa ba'duha syarrun min ba'd. Dan sebagiannya itu lebih buruk dari sebagian yang lain. Artinya pengkhianatan ini tidak sama tingkatan derajatnya. Lalu beliau menjelaskan, walaysa man khanaka fi fulusin kaman khanaka fi ahlika wa malika wartakabal adhaima. Dan tidaklah sama orang yang berkhianat kepada dirimu tentang duit, tentang uang, sebagaimana orang yang mengkhianati dirimu dalam keluargamu, dalam hartamu, dan dia melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, pengkhianatan terhadap jabatan dalam lingkup kecil lebih ringan dibandingkan dengan pengkhianatan terhadap jabatan dalam lingkup besar. Pengkhianatan dalam mengelola uang masyarakat tentu lebih kecil dibandingkan pengkhianatan di dalam mengelola uang umat Islam, uang masjid misalnya. Ya, tingkatannya apa? Berbeda-beda. Nah, seperti itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal, semua pengkhianatan itu adalah dosa, meskipun pengkhianatan itu apa? Bertingkat-tingkat. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan pada dosa besar yang berikutnya, di sini ada beberapa keterangan tambahan yang mungkin bisa kita sampaikan, yaitu tentang amanah tadi. Tentang amanah. Amanah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud dengannya ada dua. Yang pertama adalah amanah kepada Allah, dan yang kedua adalah amanah antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amanah kepada Allah seperti yang tadi kita contohkan, Allah telah mengamanahkan kepada kita keimanan, Islam, dan amal saleh. Kita diperintah, dan yang diperintah itu adalah amanah. Hendaknya kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi tatkala kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilarang dari melakukan dosa, maka ini adalah amanah. Maka tatkala kita menerjang dosa yang kita dilarang untuk melakukannya, maka kita telah berkhianat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah amanah kepada sesama makhluk Allah, kepada hamba. Ya, dan ini banyak. Entah itu harta, entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu tugas, entah itu ya apa saja yang menjadikan seseorang itu mendapatkan amanah. Demikian pula di sini saya tambahkan keterangan dari yang dinukil dari syarah Jami' At-Tirmizi, yaitu kitab Tuhfatul Ahwazi. Qala Ibnul Humam mengatakan, khainun, orang yang berkhianat,
ismu fa'ilin minal khiyanah adalah isim fa'il dari khianat. Wa huwa an yu'tamana ala syai'in bi tariqil 'ariyati wal wadi'ati. Ya. Pengkhianatan ini adalah seseorang diberi amanah pada suatu urusan dengan jalan ariyah, pinjaman, wal wadi'ah atau titipan. Nah, ini biasanya kalau terkait dengan harta, orang yang diberi amanah itu biasanya amanah berupa titipan atau apa? Pinjaman. Maka dia disebut sebagai pengkhianat atau berkhianat, fayakhudhuhu wa yadda'i diya'ahu. Dia mengambil harta tersebut dan dia mengklaim bahwasannya itu hilang. Orang dipinjami uang, diterima, lalu setelah itu dia mengaku, afwan, uangnya nggak sampai ke saya. Ya, padahal apa? Dusta. Lalu dia mengatakan, saya nggak bayar utangnya karena apa? Saya belum menerima pinjamanmu. Maka ini termasuk khianat. Atau titipan. Seseorang dititipi sesuatu, tolong nanti ini serahkan kepada si fulan. Ya, hartanya, barangnya dipegang, lalu di jalan dia memilikinya atau dia ambil, lalu mengatakan kepada orang yang memberi amanah tersebut, afwan, barangnya hilang di jalan, padahal tidak hilang. Maka ini termasuk di antara apa? Khianat. 6. Jadi orang yang diberi titipan atau pinjaman tapi dia mengklaim kalau barang itu hilang. Au yunkiru annahu kana indahu wadi'atun au 'ariyatun, atau mengingkari bahwasanya dia dititipi atau dipinjami. Ya. Menerima uang pinjaman, diterima. Tapi ketika ditagih dia berdusta, saya enggak merasa minjam. Nah, seperti itu. Ketika ditanyakan mana titipan saya kemarin, saya tidak merasa dititipi. Kalau yang tadi apa? Memang mengaku mendapatkan pinjaman atau mendapatkan titipan, tapi apa? Hilang, ngomongnya hilang. Ya. Kalau yang kedua, tidak merasa dititipi atau dipinjami, maka dua-duanya sama-sama khianat karena menyelisih apa yang sesuai dengan realita. Realitanya dia telah menikmati harta tersebut, tapi nyatanya apa? Dia berdusta, baik mengatakan hilang atau tidak sampai kepadanya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hal yang cukup menarik tentang masalah khianat ini, yaitu terdapat hadis dari Nabi SAW yang membedakan antara khianat dengan mencuri. Yang membedakan antara khianat dengan mencuri. Meskipun pembahasan ini sebenarnya tidak terlalu apa istilahnya ya, tidak terlalu bisa kita fungsikan, tidak bisa kita terapkan, tidak terlalu bisa kita terapkan. Karena terkait dengan masalah hukum had. Orang mencuri itu hukum hadnya apa? Dipotong tangannya. Siapa yang potong tangan? Hah? Tentu yang memiliki wewenang dalam hal ini adalah waliul amr. Ya, hakim yang menunjuk al-guju untuk memotong tangan seorang pencuri. Nah, sekarang ada enggak? Enggak ada. Enggak boleh kita main hakim sendiri memotong tangan pencuri. Ya, makanya saya katakan pembahasan ini mungkin tidak bisa kita terapkan, tapi tidak mengapa sebagai tambahan wawasan ilmiah. Apa itu? Dibedakan antara khianat dengan pencurian. Berdasarkan hadis Nabi SAW, laisa ala khainin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Ya, tidaklah berlaku atas orang yang berkhianat, orang yang melakukan intihab, dan orang yang melakukan ikhtilas. Sengaja nggak saya terjemahkan karena nanti ada perinciannya ternyata. Yang intinya mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Ya, entah itu merampas, entah itu menggelapkan, entah itu korupsi, masuk ke dalam kandungan dua lafaz ini.
Ya, tidak berlaku bagi orang yang berkhianat, bagi orang yang melakukan perampasan atau penggelapan harta, qat'un, potong tangan. Artinya apa? Yang dihukum potong tangan itu hanya pencurian. Hanya apa? Pencurian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmizi. Beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Nah, sebagian kalangan ada yang mempertanyakan bagaimana, kenapa bisa dibedakan antara pencurian dan penggelapan uang, perampasan harta. Toh kedua-duanya sama-sama mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Mengapa pencurian yang minimal apabila, kalau pencurian itu ya sebenarnya nggak langsung potong tangan loh jamaah. Ada nisabnya. Ya. Kalau mencuri di bawah rubu' dinar, seperempat dinar, tidak ada potong tangan. Seperempat dinar itu kira-kira 1,1 setengah, enggak sampai setengah, 1,05 gram. Ya 1 gram lah. Dalam 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, 1 dinar 4,25 gram. Seperempat dinar ya dibagi 4, 1,0 sekian. Anggaplah 1 dinar. Berapa 1 gram ya? Berapa 1 gram? 1 juta? Nggak sampai ya, yang 24 karat 1 gram emas. Kurang lebih berapa? Kalau dulu 500, tapi mestinya naik 800. Ada yang mengatakan bahkan kalau murni ya sampai 1 juta. Wallahu a'lam bishawab. Apapun itu, anggaplah kisaran 800 sampai 1 juta 1 gram emas. Orang mencuri di bawah itu, di bawah senilai 1 gram emas, atau kalau rupiah senilai 800.000, dengan anggapan 1 gram emas 800.000, maka dia tidak dipotong tangannya. Kalau lebih dari itu baru potong tangan. Nah, sebagian kalangan bermasalahkan, ini cuma nyuri 1 juta dipotong tangan. Lah orang korupsi miliaran. Nah, kok nggak dipotong tangan? Orang yang melakukan penggelapan uang kok nggak dipotong tangan? Nah, di sini ada penjelasan yang cukup bagus ya tentang masalah ini. Saya bacakan penjelasan yang dinukil dari kitab Al-Misbahul Munir. Wa qala al-Qayyumi atau al-Waqala al-Fayyumi. Al-Fayyumi mengatakan di dalam kitabnya Al-Misbahul Munir, farraqu bainal kha'ini was-sariqi wal-ghasibi. Mereka para ulama membedakan antara khain, orang yang khianat, was-sariq, orang yang mencuri, wal-ghasib, orang yang menggosok. Bi annal kha'ina huwa alladhi khana ma ju'ila alaihi aminan. Ya, atau maja'ala alaihi aminan, bahwasanya khianat itu, orang yang berkhianat adalah orang yang mengkhianati apa-apa yang diamanahkan kepadanya. Jadi jelas harta itu diserahkan kepada dirinya. Orang yang menyerahkan juga tahu yang memegang harta itu si dia, tapi dia khianat. Wasariku, sedangkan sarik pencuri, man akhadha khufyatan, yaitu orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, min maudhi'in kana mamnu'an minal wusuli ilaih, di tempat yang dia dilarang untuk sampai ke sana. Dan inilah batasan pencurian. Beda antara pencurian dengan yang lain. Pencurian itu ngambilnya sembunyi-sembunyi, tidak tahu siapa yang mencuri, dan di tempat yang memang tempat yang tersimpan. Ya. Masuk ke rumah, buka lemari, diam-diam mengambil. Nah, ini pencurian. Karena orang masuk kamar orang, ya, orang asing masuk rumahnya sudah bahaya. Kalau seandainya tahu pasti akan diusir. Tapi karena yang namanya mencuri, mengendap-endap rahasia, sembunyi-sembunyi di tempat yang memang harta itu disimpan. Nah, ini apa? As-sariqah, pencurian. Sedangkan khianat, barangnya jelas memang diamanahkan ke dia.
Ya, cuman dia apa? Tidak mengemban amanah tersebut. Nah ini, wa rubbama qila, dan juga terkadang dikatakan kullu sariqin khainun wa duna aksin, setiap pencuri itu berkhianat, bukan sebaliknya. Ya, bukan setiap pengkhianat itu mencuri. Ya, wal ghasibu, sedangkan ghasib man akhadha jiharan mu'tamidan ala quwwatihi, siapa yang mengambil harta terang-terangan secara sengaja dengan kekuatannya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan lebih memerinci lagi hadis yang tadi kita bacakan. Ada istilah khianat, yang pertama ada istilah intihab, ada istilah ikhtilas. Kalau sarik, pencuri, tadi sudah jelas ya. Kita jelaskan lagi dengan penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang saya dapatkan di sebagian website ya. Pencuri itu adalah la yuzhiru nafsahu la fi awalil amri wa la fi akhirih. Orang yang tidak menampakkan dirinya baik di awal sebelum mencuri maupun setelahnya. Artinya apa? Benar-benar nggak tahu. Benar-benar orang itu tidak tahu siapa yang mengambil barangnya. Ini terlepas dari investigasi setelahnya. Jelas ya? Kalau sudah investigasi, manggil polisi, lalu dilacak, ketemu, ini lain perkara. Tapi ketika kejadian itu tidak ada yang mengetahuinya, maka ini pencurian di tempat yang rahasia tadi. Di dalam rumah, di dalam lemari, ya. Tapi kalau di luar rumah, di luar pagar, maka wallahu a'lam bishawab, berdasarkan definisi tadi, ya bukan termasuk pencurian dalam istilah syariat kita. Meskipun dalam istilah hukum negara kita tetap apa? Mencuri, ngambil milik orang lain, mencuri diam-diam. Nah, jadi itu mencuri, mengambil secara diam-diam dan dia tidak menampakkan dirinya. Sedangkan al-muntahib, yang bisa kita terjemahkan dengan orang yang merampas gitu ya, yudhiru nafsahu awalan wa akhiran lakinnahu la ya'khudhu syai'a qahran bal hifdhan, yaitu dia menampakkan dirinya di awal dan di akhir. Artinya orang tahu kalau dia ini telah katakanlah bersinggungan dengan harta yang hilang. Ya, jadi orang-orang itu tahu ketika terjadi kehilangan barang, ada si fulan, ada si fulan, dari awal sampai akhir. Akan tetapi dia tidak mengambil barang itu dengan kekerasan, bal hifdhan, bahkan dengan penjagaan. Artinya apa? Diam-diam. Ya, ini namanya al-muntahib. Ya, misalnya ada uang di dalam kotak infak hilang. Nah ini, orang-orangnya ya ada di situ dari awal sampai akhir, tapi nggak ada yang tahu siapa yang mengambil. Tapi pelakunya ada di situ dan dia mengambilnya dengan cara diam-diam. Jadi tersangkanya itu ya bisa dikatakan, ya bisa dipastikan salah satu di antara orang-orang itu. Cuman kepastiannya butuh lebih lanjut, yaitu pemeriksaan lebih lanjut. Dan dia mengambilnya diam-diam. Ini namanya al-muntahib. Sedangkan al-mukhtalis kal muntahib, seperti muntahib, illa annahu yukhfi nafsahu fi awalil amr. Kata Syekh Utsaimin, melainkan dia menyembunyikan dirinya di awal waktu. Artinya ketika terjadi kehilangan dia nggak ada. Ketika terjadi kehilangan dia tidak ada. Tapi begitu terungkap muncul dia. Dan dia lagi-lagi mengambilnya secara diam-diam. Nah, itu contohnya. Sedangkan yang terakhir al-ghasib, orang yang disebut ghasib kal muntahib, seperti muntahib. Ya, illa annahu ya'khudhu syai'a qahran, melainkan dia mengambil barang itu secara paksa. Seperti apa? Jamret. Ya, jamret itu kita kan tahu orangnya. Orangnya bisa jadi apa? Sudah mengamati kita, bersinggungan dengan kita, dan pada saat kita lengah dia ambil barang kita secara paksa lalu dia kabur. Ini namanya apa? Ghasib. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ada lagi contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam penjelasan beliau yang lainnya, yang menerangkan bahwasanya mukhtalis atau muntahib atau khianat sekalipun ini tidak bisa disamakan dengan pencurian. Karena apa? Orang-orang yang melakukan pengambilan harta tadi itu tidak melakukannya di tempat yang dirahasiakan, tapi di tempat yang terbuka. Ya, beliau mencontohkan antara muntahib dan mukhtalis dengan dua contoh, misal, yaitu orang yang bertemu dengan kawannya, ya, kemudian entah dia diamanahi barang atau dia ingin melihat barang. Contohnya jam tangan. Ketemu di jalan, jam tangannya bagus, gitu ya. Coba dong lihat, pinjam. Ya saya tak dulu ya, mau menyelesaikan ini. Ya, dilihat-lihat. Kemudian setelah itu dia simpan, dia bawa kabur, atau dia sembunyikan lalu dia mengatakan hilang, maaf hilang. Ini bukan pencurian. Ini bisa masuk muntahib atau mukhtalis. Contoh lagi, orang yang datang ke toko. Orang yang datang ke toko, tanya, adakah barang model A? Ada, diambilkan sama pemilik toko, ini barangnya. Oh, bukan ini yang saya maksud, tapi barang yang seperti ini. Oh, sebentar saya lihatkan dulu di gudang. Barangnya ditinggal, pemilik toko masuk ke gudang, cari, balik sudah nggak ada, sudah hilang barang yang tadi itu. Maka ini juga bukan pencurian. Ini tidak bisa disamakan dengan pencurian. Kenapa? Karena kehilangan barang ini diantara sebabnya karena keteledoran pemilik toko. Sama orang tidak kenal kok barangnya digeletak gitu saja. Harusnya diambil dulu, dikembalikan ke tempatnya, baru dia nyari barang yang lain. Atau dia nyuruh karyawannya tunggu dulu, ada orang yang mau lihat-lihat barang, saya mau ngambil barang yang lainnya di gudang. Nah seperti itu. Nah intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa itu ya namanya, penggelapan, perampasan, dalam bahasa Jawa kalau seperti itu apa namanya Pak? Nyelintem ya. Nyelintem. Ngambil, yes, sama seperti orang masuk toko supermarket, ambil susu, masukkan jaket. Ini bukan pencurian menurut syariat. Kalau enggak ikhtilas ya intihab. Karena dia melakukannya dengan cara istilahnya itu di tempat yang terbuka. Ya, di tempat yang terbuka. Adapun ghasab itu dengan keras, dengan kekuatan. Ya, mengancam keselamatan dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk isya nggih? Ya. Adzan dulu ya. Baik, adzan dulu, tafadhol. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita akan menambahkan lagi ya, hikmah dibedakannya hukuman bagi orang yang mencuri dengan selain mencuri. Dalam hal ini apa? Khianat. Baik itu merampas, menggelapkan, menipu atau yang semisalnya. Ini semua masuk di dalam apa? Khianat. Nah, dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Beliau berkata, "Sanallahu ta'ala al-amwal bi ijabil qat'i 'ala as-sariq." Allah Subhanahu wa taala menjaga harta dengan mewajibkan potong tangan atas pencuri. Jadi di antara cara Allah menjaga agar kita ini tidak saling mengambil harta orang lain, bagi orang yang mencuri akan diancam potong tangan supaya orang itu apa? Tidak mencuri. Ya. Walam yaj'al dzalika fi ghairi sariqah. Tapi Allah tidak menjadikan hukum tersebut potong tangan bagi selain pencurian. Kal ikhtilas wal intihab wal ghasab. Seperti tadi, ya, penggelapan, penipuan, perampasan secara paksa ataupun sembunyi-sembunyi. Li'anna dzalika qalilun bin nisbati ila sariqah. Kata beliau Al-Qadhi Iyad, karena yang demikian itu sedikit perbandingannya dibandingkan dengan pencurian. Wa li'annahu yumkinu istirja'u hadzal naui, dan karena juga memungkinkan bagi tindakan-tindakan ini ya untuk diambil kembali hartanya atau untuk dikembalikan harta yang diambil tadi bil istid'a ila wulatil umur, dengan mengangkat perkara ini kepada pemimpin. Karena apa? Jelas orangnya sudah diketahui, cuman orang itu enggak amanah, cuman orang itu dusta, cuman orang itu menipu. Tapi kita sudah tahu siapa yang mengambilnya, siapa tersangkanya. Ya. Kalau itu perampasan secara paksa, ya kita tinggal menggambarkan kepada yang berwajib, orangnya seperti ini, di tengah jalan saya dicegat, dibegal. Nah ini tinggal kita angkat kepada waliul amr. Wa tasulu iqamatul bayyinati alaihi, dan juga mudah untuk ditegakkan bukti padanya. Bi khilafis sariqah, beda dengan sariqah, pencurian. Fa innahu tandaru iqamatul bayyinati 'alaiha, karena jarang untuk bisa ditegakkan bukti padanya. Karena orangnya enggak tahu. Ini kita tidak berbicara zaman saat ini yang segala macam itu apa? Ada rekaman CCTV-nya. Ini juga jadi hal yang cukup muskilah ya. Dengan adanya CCTV, perhatikan ini. Ini mungkin bisa jadi pembahasan ya, karena saya sampai sekarang juga tidak tahu jawabannya. Dengan adanya CCTV, apakah bisa status kalau dahulu itu pencurian menjadi selain pencurian? Kalau dulu ya orang masuk rumah nggak ada kameranya, ya pokok nyongkel jendela masuk ke dalam rumah, kemudian ambil barang berharga di lemari, kabur, nggak ada yang lihat, nggak ada kamera, nggak ada rekaman. Zaman dahulu ini disebut apa? Pencurian. Tapi sekarang terekam kamera. Artinya orang mencuri sudah tidak sudah bukan hal yang sulit diketahui. Tinggal buka CCTV, oh ini malingnya. Nah, apakah model semacam ini sekarang bukan jadi pencurian menurut istilah syariat? Ya ini perlu dibahas oleh para ulama ya. Jadi ini pembahasan yang mungkin cukup berfaedah. Satu kasus
Tapi dengan adanya teknologi, apakah bisa menjadi berubah kasusnya? Dulu pencurian, sekarang namanya ikhtilas tadi. Ya, karena benar-benar yang namanya pencurian itu tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi pelakunya nggak bisa diungkap. Apalagi barangnya mungkin sudah dihilangkan. Jadi sulit untuk melacaknya. Fa'azuma amruha, maka karena perkara inilah, ini perkara besar. Ya, orang tidak mudah untuk melacak pencurian. Washtadda uqubatuha, sehingga washtaddat uqubatuha, hukumannya pun diperberat. Liyakuna ablagha fi zajri, atau liyakuna ablagha fi zajri anha, agar yaitu peringatan ini lebih apa? Lebih besar lagi atas dirinya. Jadi kalau tidak diancam dengan potong tangan, maka orang akan bermudah-mudahan di dalam mencuri. Ya, akan bermudah-mudahan dalam mencuri. Sedangkan kalau yang namanya ikhtilas, yang namanya ghasab, maka pelakunya sudah nyata. Ya, sudah tahu kita, cuman dia tidak amanah. Nah, perkara ini tentu lebih mudah. Tinggal kita panggil, yaitu yang berwajib, kita sampaikan, kita laporkan, ini akan mudah apa? Diselesaikan. Atau kita melakukan tindakan-tindakan preventif agar tidak terjadi penggosopan tadi. Ya, kita lebih hati-hati ketika berkendara di jalan. Maka orang-orang yang mau gosok tadi akan apa? Berpikir ulang kalau mau merampas harta kita. Di dalam toko misalnya kita tambahi pengaman supaya orang kalau masuk ke toko tidak bisa seenaknya ngambil barang, tidak mudah untuk diakses. Nah, ini tindakan-tindakan yang bisa meminimalisir adanya kasus tadi. Sedangkan pencurian yang memang kita sudah nyimpen di tempat yang tersembunyi, rumah sudah kita kunci, tapi kok masih dibobol tanpa sepengetahuan kita, maka ini perkara yang besar. Sehingga bagi pencuri layak dipotong tangan, tapi selainnya tidak dipotong tangan. Tapi jangan salah, para ulama kita memperbolehkan hukuman takzir bagi orang yang melakukan kejahatan yang tadi, entah itu menggelapkan uang, korupsi dan yang semisalnya. Dan takzir itu kembali kepada waliul amr. Ya, kalau waliul amr menentukan hukuman penjara seumur hidup bagi koruptor, nah sudah habis. Ya, akan berat. Tapi kalau pencurian, setahu saya setelah dieksekusi potong tangan, maka orang ini bisa bebas. Kira-kira pilih mana? Dipotong tangan atau di penjara seumur hidup? Ya nggak pilih dua-duanya ya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari dosa ini, yaitu pengkhianatan dan juga mengambil hak orang lain dengan cara yang apapun itu, baik mencuri, merampas, ghasab dan lain sebagainya. Karena ini adalah kezaliman dan nanti kita akan yaitu mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.